Pernah kepikiran nggak sih, di dalam smartphone kita yang canggih ini, sebenarnya ada teknologi rahasia apa aja? Ada satu pahlawan tanpa tanda jasa yang kerja nonstop, yang bikin baterai kita nggak langsung habis pas lagi streaming, dan yang lebih penting lagi, secara diam-diam ngebantu hemat energi skala global. Yuk kita bedah teknologi keren ini, envelope tracking. Oke, kita mulai dengan satu angka yang jujur aja bikin kaget. Di tahun 2014, stasiun pemancar jaringan seluler atau yang kita kenal sebagai BTS, itu mengonsumsi 1% dari total listrik di seluruh dunia. 1% kedengarannya mungkin kecil ya, tapi kalau skalanya udah planet, angka itu luar biasa besar. Nah, ini kan jadi pertanyaan penting. Kalau energinya dipakai segitu banyak, larinya kemana? Jawabannya, ternyata lebih dekat dari yang kita kira, malah ada di kantong kita sendiri, dan ini jadi inti masalah borosnya energi di perangkat kita. Biang keladinya adalah satu komponen kecil bernama penguat daya frekuensi radio atau RF Power Amplifier. Anggap aja ini jantungnya semua komunikasi nirkabel dari HP kita sampai menara BTS. Nah, disinilah kebocoran energi besar-besaran itu terjadi. Jadi masalahnya di mana? Gini, penguat daya model lama itu dirancang buat kerja dengan voltase yang tinggi dan stabil. Artinya, pasokan dayanya itu selalu ngirim tegangan paling pol, siap siaga terus. Nggak peduli sinyal yang mau dikirim itu lagi kuat atau lagi lemah. Analogi ini tuh pas banget buat ngegambarin masalahnya. Hampir sepanjang waktu, sinyal itu kan nggak butuh daya puncak. Jadi si penguat daya ini terus-terusan dikasih daya berlebih. Yang ujung-ujungnya ya jadi pemborosan energi yang gila-gilaan. Terus, energi yang kebuang itu jadi apa? Ya nggak hilang gitu aja kan? Dalam fisika, energi itu cuma berubah bentuk. Dalam kasus ini, jadi panas. Nah inilah alasan utama kenapa HP kamu jadi anget atau bahkan panas kalau lagi dipakai buat internetan lama. Selama bertahun-tahun, boros-boros sedikit kayak gini tuh ya ditolerir aja. Tapi, semua berubah waktu 4G datang. Era ini ngebawa jenis sinjal data yang beda banget, yang ngubah masalah kecil ini jadi krisis besar buat para insinyur. Coba kita lihat bedanya. Sinyal 2G zaman dulu itu amplitudenya cenderung santai, konstan, jadi penguatnya bisa kerja efisien. Nah, sinyal 4G LTE, ini jauh lebih kompleks. Amplitudenya naik turun secara liar, menciptakan apa yang disebut Peak to Average Power Ratio atau PAPR yang tinggi. Gampangnya, jarak antara puncak sinyal tertinggi sama daya rata-ratanya itu gede banget, yang maksa si penguat kerja ekstra dan jadi boros bukan main. Hasilnya, penguat daya konvensional jadi super nggak efisien. Uniknya, buat ngatasin krisis ini, para insinyur tuh nggak bikin sesuatu yang benar-benar baru. Mereka justru bongkar-bongkar lagi sebuah ide brilian dari masa lalu, sebuah konsep yang hampir terlupakan selama puluhan tahun. Dan inilah dia jagoan kita, envelope tracking, atau disingkat ET. Alih-alih ngasih daya pol terus-terusan, ET ini adalah sistem catur daya pinter yang secara dinamis ngatur voltase biar pas sama amplop atau selubung sinyalnya. Nggak kurang, nggak lebih, pas. Dan lihat deh, dampaknya gila banget. Bagan ini nunjukin lonjakan efisiensi yang luar biasa. Untuk sinyal 4G LTE, penguat biasa itu efisiensinya cuma sekitar 20%. Pakai envelope tracking, boom, loncat jadi 50%. Itu artinya energi yang kebuang dan panas yang dihasilin berkurang lebih dari setengahnya. Dan sejarahnya ini keren banget. Konsepnya pertama kali ditemuin tahun 1929 buat pemancar radio AM. Terus, sempat dilupain gitu aja selama era FM dan 2G yang sinyalnya lebih simpel. Baru dihidupin lagi di akhir 90-an buat BTS 3G, dan puncaknya, di tahun 2013, Qualcomm berhasil ngekecilin teknologinya jadi sebuah chip buat smartphone. Oke, kedengerannya keren, tapi gimana sih cara kerja sihir ini? Tentunya, bikin ini jadi kenyataan itu nggak gampang. Para insinyur harus mencahin beberapa tantangan teknis yang super sulit. Ada 3 tantangan utama. Pertama, catur dayanya harus super cepat. Bisa ngubah voltase lebih cepat dari sinyalnya sendiri. Kedua, timingnya harus presisi banget. Sinyal daya sama sinyal radio harus nyampe di penguat barengan dengan ketepatan sepersejuta detik. Ketiga, butuh otak yang pintar, yaitu prosesor sinyal digital yang pakai tabel data buat nebak voltase yang pas yang dibutuhin setiap saat. Baiklah, sekarang kita beralih ke bagian yang paling penting. Gimana semua kejeniusan teknis ini ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari dan juga ke dunia secara keseluruhan. Faktanya nih, kalau kamu punya smartphone dalam 10 tahun terakhir, kemungkinan besar kamu udah pakai teknologi ini. HD dengan cepat jadi standar industri, dimulai dari ponsel-ponsel ikonik ini.
Jadi intinya begini, buat kita sebagai pengguna, ET itu artinya baterai jadi lebih awet dan HP nggak cepat panas. Sinyal juga jadi lebih kuat dan stabil. Nah, buat dunia, dampaknya lebih masif lagi. Konsumsi energi global berkurang signifikan, jejak karbon lebih kecil, dan stasiun pemancar jadi lebih efisien. Ini benar-benar win-win solution. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Envelope tracking itu pahlawan tanpa tanda jasa, yang kerja diam-diam di kantong kita buat bikin dunia digital kita berjalan lancar. Jadi, setiap kali kamu bisa pakai HP seharian tanpa kehabisan baterai, ingat deh sama teknologi pinter yang ada di baliknya. Dan ini ngebawa kita ke pemikiran terakhir yang bikin penasaran. Sistem IT aja harus kerja secepat itu buat ngikutin sinyal 4G. Coba bayangin pas kita masuk era 6G nanti, di mana kecepatan data dan frekuensi sinyalnya bakal jauh lebih tinggi. Apa kita akan mentok di batas fisik, di mana catu daya nggak bisa lagi ngejar? Dan kalau iya, teknologi dari era mana lagi yang harus digali sama para insinyur masa depan? Ini tantangan yang akan menentukan generasi komunikasi berikutnya.